Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Molly Safritasari dengan NIM 231110229. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas data tulis ilmiah dengan judul Klasifikasi Tingkat Kepuasan Pelanggan Berdasarkan Kategori Produk dan Rating Menggunakan Algoritma Kiners Network atau biasa disingkat dengan KNN. Pada penelitian ini, dilatar belakangi oleh perkembangan industri yang kini memasuki era retail. Pada era ini, kita menghadapi fenomena yang disebut dengan data deluge, di mana interaksi digital itu bisa menghasilkan volume data yang sangat masif. Fokus bisnis saat ini pun telah bergeser, bukan lagi sekedar transaksi jual beli, melainkan pada penciptaan pengalaman pelanggan yang personal. Namun, munculnya permasalahan serius pada metode analisis konvensional itu biasanya memakai cara yang lama, yang sering gagal untuk mengolah data yang sangat kompleks, heterogen, dan multidimensi. Analisis manual juga cenderung bias dan tidak kontekstual, yang berisiko menyebabkan churn atau hilangnya pelanggan tanpa terdeteksi oleh perusahaan. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang dimana berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pernyataan utama pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana melakukan preprocessing yang efektif pada dataset campuran yang berisi data numerik dan kategorikal. Yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma KNN untuk klasifikasi kepuasan, serta menentukan berapa nilai parameter K yang paling optimal. Ketiga, bagaimana performa model tersebut jika diukur dengan numerik akurasi, presisi, recall, dan Evans score. Tujuannya untuk membangun sebuah pipeline preprocessing data yang meliputi cleansing, encoding, dan normalisasi, serta untuk membangun model klasifikasi pelanggan menggunakan KNN yang kinerjanya itu untuk mengukur melalui confusion matrix. Selanjutnya ada batasan masalah dan manfaat. Agar penelitian ini itu tetap terfokus, maka saya menetapkan beberapa batasan yang dimana saya menggunakan Consumer Behavior and Shopping Habit Dataset yang terdiri dari 3.900 data tanpa menggunakan identifier unik sebagai fitur. Fokus algoritma adalah KNN dengan metode jarak Euclidean distance tanpa melakukan komparasi mendalam dengan algoritma lain. Pada penelitian ini diharapkan memberikan bukti yang empiris mengenai efektivitas algoritma lazy learning pada data perilaku konsumen, serta memberikan wawasan bisnis bagi strategi merchandising berdasarkan kategori produk yang menghasilkan kepuasan yang tinggi. Di sini terdapat jadwal penelitian yang dimana terdapat 6 tahapan utama yang sangat penting. Yang pertama itu ada studi literatur, yang kedua pengumpulan data, dilanjut dengan pemrosesan data, implementasi model KNN, pengujian dan optimasi, selanjutnya dan terakhir itu yaitu penyusunan laporan. Next, selanjutnya terdapat tinjauan pustaka yang dimana penelitian ini didukung oleh beberapa studi terdahulu yang membuktikan keandalan KNN. Studi dari Supriyanto et al. 2024 itu menunjukkan bahwa KNN mampu mencapai akurasi 96,53% dalam mengklasifikasikan kepuasan kinerja karyawan, di mana ini membuktikan ketahanannya pada data jasa. Selain itu ada Koltijah et al. 2024 itu mencatat akurasi 88% dalam analisis minat belanja. Pada penelitian terbaru dari Uyang 2025, pada data e-commerce Amazon juga memperkuat bahwa KNN itu sangat efektif menangani pola lokal tanpa memerlukan asumsi distribusi data yang rumit. Di sini landasan teori yang saya pakai adalah konsep Knowledge Discovery in Database atau biasa disingkat dengan KDD. Pada proses ini itu dimulai dari selection atau pemilihan dataset, dilanjut dengan pre-processing, pembersihan data, transformation, encoding dan normalisasi, data mining atau penerapan algoritma, hingga evaluation. Inti dari algoritma KNN yang saya gunakan itu menggunakan prinsip supervision learning, di mana berbasis jarak untuk objek yang memiliki kemiripan cenderung berada pada posisi yang berdekatan dengan ruang fitur.
Untuk alat dan bahannya sendiri, saya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan IDE Google Colab dan Jupyter Notebook. Saya memanfaatkan library Pandas untuk pengelolaan data frame. Di sini untuk pemodelannya menggunakan Scikit-learn dan Seaborn itu untuk visualisasi data. Bahan utama pada penelitian ini tuh menggunakan dataset Shopping Behavior Update yang terdiri dari 3.900 data dengan 18 atribut. Nah, pada atribut ini tuh mencakup data demografis seperti usia dan lokasi, data perilaku itu seperti kategori dan frekuensi pembelian, serta target utamanya yaitu review rating yang akan dikonversi menjadi kelas kepuasan. Untuk alur metodologinya sendiri, di sini akan berjalan secara sistematis, yang dimana dimulai dari pengumpulan data, lalu tahap pemahaman melalui EDA, selanjutnya masuk ke tahap yang sangat krusial, yaitu preprocessing yang mencakup cleansing, encoding, dan normalisasi. Nah, pada data ini kemudian akan dibagi dengan rasio 80% untuk data latih atau train, dan 20% itu untuk data uji atau tes. Nah, setelah itu dilakukan pelatihan model KNN, evaluasi menggunakan coefficient matrix, dan optimasi melalui hyperparameter tuning untuk mencari nilai K yang terbaik. Selanjutnya yaitu untuk tahap preprocessing dan evaluasi. Secara lebih rincinya, untuk tahap preprocessing sendiri, saya melibatkan validasi missing value yang dimana menggunakan label encoding untuk variabel biner seperti gender, dan one-hot encoding untuk variabel nominal seperti kategori dan season. Untuk mengatasi perbedaan skala data, di sini saya menerapkan normalization menggunakan min-max calling khususnya pada atribut usia dan jumlah agar pembelian rentang nilainya itu setara antara 0 hingga 1. Nah, terakhir itu konversi target itu dilakukan dengan mengelompokkan rating di bawah 4 itu sebagai tidak puas, kalau di atas 4 itu sebagai puas. Nah, evaluasi kinerjanya itu tidak hanya melihat akurasi, tetapi juga precision, recall, dan F1 score. Itu untuk mengantisipasi ketidakseimbangan kelas. Baik, mungkin demikian pemaparan proposal yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.